Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Jonggol, Jawa Barat. Kisah datang dari seorang bapak yang berdagang bakso setiap harinya dengan pendapatan hanya 50.000 dalam waktu 1 hari. Ingin tahu kisahnya? Good news. Bapak Deden, bisa kita bicara? Bisa kita bicara? Saya tadi kaget lagi jualan bakso, tahu-tahu ada apa kata saya itu. Sebelumnya saya minta maaf dulu sama ibu-ibu yang sudah membeli bakso Bapak, jadi terganggu. Ibu ya, saya mohon maaf. Bapak berdagang dari sini, di sini dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 9 sampai jam 2, kadang jam 3. Dalam 1 hari pendapatannya berapa Pak? Kadang-kadang 40, kadang-kadang 50. Paling seringnya? Paling seringnya 40. Sehari-hari berdagang hanya seorang diri, tidak ditemani oleh istri. Tidak lagi sakit, Pak. Istri sakit apa? Sakit itu jatuh di Taman Rusa, Pak. Jatuh di Taman Rusa dalam rangka kegiatan apa waktu itu? Itu jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan keluarga. Iya. Sekarang tangan istri sudah baik apa belum? Belum bisa megang, Pak. Sudah berapa lama sakitnya istri? 2 bulan lebih, Pak. Terakhir istri dibawa berobat kapan? Nah, kalau berobat sih seminggu sekali diurut, Pak. Oh, diurut saja berarti selama ini. Hari ini sudah mendapatkan keuntungan berapa hari ini? Baru coba dilihat uangnya. Berapa jumlahnya itu, Pak? 70. 70.000. Bapak sudah ada bayar sewa belum dagang di sini? Kenapa belum bayar sewa? Ini kan gak nyewa, Pak. Hah? Kalau pinggir jalan mah gak nyewa. Siapa bilang tidak sewa, Pak? Ini memang tanahnya milik orang lain. Ini tanah milik pemerintah. Kenapa Bapak bisa beranggapan bahwa dagang di pinggir jalan itu tidak kena sewa? Gak ada yang minta. Saya sebenarnya yang ditugaskan oleh pemerintah. Uangnya sini. Saya ambil ya, Pak. Mulai hari ini Bapak harus mengurus izinnya untuk berdagang di sini. Tidak boleh semena-mena gini, Pak. Ya, ini adalah jalan umum, bukan milik pribadi. Utang punya tidak? Berapa? 500-an lah. Sudah dibayar? Kenapa belum bayar? Belum ada duit. Sudah berapa lama pinjamnya? Ya kalau namanya belanja, Pak, kadang-kadang ada ya dikasih sempat sedikit gitu. Ya. Kalau ya belum ada ya nggak dikasih. Saya membawa satu orang polisi, berarti Bapak punya kesalahan. Bapak sadar tidak kalau Bapak punya kesalahan?
Kalau gerobaknya saya sita tidak apa-apa ya? Benar Pak? Bagaimana Bapak mencari nafkah jika gerobaknya saya sita? Gimana aja kalau memangnya mesinnya disita apa? Tinggal aja. Lalu bagaimana keadaan anak dan istri di rumah jika Bapak tidak punya sumber mata pencarian? Paling cari yang lain kalau bisa. Mencari pekerjaan apa? Apa aja yang penting halal Pak. Anak di rumah ada berapa? Ada 2 anak yatim piatu Pak. Anak yatim piatu. Iya. Kenapa Bapak bisa bilang anak yatim piatu? Ya, bapaknya udah meninggal, ibunya udah meninggal Pak. Saya ambil daripada itu anak kemana-mana Pak. Berarti ini bukan anak kandung. Bukan. Anak kandung saya mah udah bisa semua. Anak kandung ada berapa? Ada 2. Sekarang tinggal di mana? Yang satu di Pasir Ratu, yang satu di Cikucil. Jauh semua jaraknya dari sini. Dan lumayan. Berarti anak yatim piatu itu anggota keluarganya kan sudah meninggal, dua-duanya. Itu Bapak kenal dari mana? Bapak bisa kenal dengan anggota keluarganya? Kakak ipar saya. Anaknya kakak ipar. Ya. Alasan Bapak yang paling kuat untuk Bapak bisa menyantuni anak yatim piatu, saya ingin tahu. Alasannya apa? Alasannya mah ya kasihan Pak. Kasihannya ya ngelihat itu situasinya kan kayak begitu. Kalau misalnya saya lepas itu anak bisa kemana-mana, nggak bisa sekolah apa-apa Pak. Tapi kan itu bisa dibilang secara tidak langsung menjadi beban hidup Bapak. Bapak ikhlas lahir batin merawat anak yatim piatu. Menurut saya Bapak sudah bagus sekali ya, banyak sekali kelebihannya, keuntungannya jika Bapak bersedia menyantuni anak yatim piatu. Bagi siapapun yang ikhlas menyantuni anak yatim piatu, segala kebutuhan ekonominya akan terpenuhi Pak. Ya, Bapak uangnya saya ambil sebesar 70.000. Bapak sangat ikhlas sekali, berarti Bapak berhasil menggunakan hati keras Bapak sendiri. Harapannya apa sekarang? Dengan anak bisa sekolah Pak. Ya, harapan itu tepat-tepat SMA atau Ya. gitu ya. Terus keduanya gitu dengan apa ya di rumah dengan ini rapiin rumah gitu biar nggak hujan nggak bocoran gitu. Berarti rumahnya harus perlu banyak perbaikan. Coba diceritain ke saya, memang rumahnya selain bocor apa lagi? Ya udah pada pecah-pecah itunya Pak. Atas kayunya udah pada nggak ada, udah pada copot Pak. Tapi rumah milik sendiri. Iya, Bapak beli sendiri atau warisan orang tua? beli sendiri Pak. Beli sendiri. Bapak ingin tidak baksonya mempunyai perkembangan bisnis? Mau Pak. Mau kan? Mau. Bapak tidak mau selamanya dagang bakso memakai gerobak? Iya. Bapak punya angan-angan? Ya punya sih Pak, cuman nggak mampu. Istri Bapak yang sudah mengalami tangannya tidak bisa dipergunakan untuk sementara ini, Ya. jika Bapak mempunyai rezeki yang lebih, kira-kira apa yang Bapak akan lakukan? Saya mau ini apa ya kalau bisa mau merubah berobat Pak, merubah berobat itulah. Yang penting mah dia bisa sembuh dia kalah lagi Pak. Impian Bapak berarti ingin bawa istri ke rumah sakit atau berobat, gitu. anak ingin tetap sekolah, sampai iya. ke jenjang tertingginya, Iya. lalu usaha juga Iya. ingin dikembangkan, Iya Pak. lalu yang keempat ingin supaya rumahnya diperbaiki, Iya Pak. supaya lebih layak lagi untuk Bapak tempati bersama keluarga. Iya Pak. 4 poin ini yang paling utama ya. Iya. Baik, kalau gitu saya akan ingat. Dan saya tahu yang terbaik untuk Bapak Deden. Dan berarti secara tidak langsung Bapak mempunyai komitmen dengan saya. Bapak setuju tidak? Setuju Pak. Setuju ya. Dari poin yang di atas, Ya. saya yakin Bapak adalah sosok kepala rumah tangga yang baik hati, yang bertanggung jawab juga. Jadi saya mau 4 poin yang Bapak jadikan sebuah harapan, itu bisa diwujudkan dengan pertemuan kita hari ini, Pak. Mudah-mudahan amin Pak. Ya. Dan saya wujudkan. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Deden, berhak untuk mendapatkan rezeki sebesar 12 juta cash untuk dibelanjakan.
enggak Pak. Pernah pegang uang sebanyak ini, Pak? Belum pernah, biar dagang juga belum pernah. Oke, sekarang Bapak pegang uang sebesar 12 juta cash. Ya. Apa yang ingin Bapak lakukan setelah ini? Mau beli bangunan, Lalu beli apa lagi? mau beli apa tuh? Ya emas gitu lah, apa buat nanti ini, Lalu apa lagi? buat apa halatan sekolah, Apa lagi? sama itu apa tuh? Ya apalah sembako. Bagus sekali itu, Pak. Ya, Bapak harus tetap fokus nanti di saat berbelanja. Karena waktu Bapak tidak banyak, hanya 33 menit. Jadi Bapak bisa manfaatkan uang 12 juta ini Ya, untuk membeli kebutuhan yang paling mendesak saat ini, Pak. siap. Jangan pakai uang ini untuk keperluan yang konsumtif, untuk keperluan yang hanya buang-buang uang saja, karena itu bisa bikin Bapak nanti tambah pusing lagi. Bapak tidak perlu khawatir, Bapak akan ditemani oleh timekeeper saya, Angel. Ya, Dia sosok yang teliti sekali, ya. Jadi Bapak percayakan saya sama dia, nanti dia akan arahkan. ya, Bapak juga akan ditemani oleh satu ya, anggota BRIMOB, yang pastinya Bapak akan aman selama berbelanja. ya Pak. Beli 5 jenis barang berbeda-beda. Ya, Belanja dengan bijak, beli barang yang bisa dijual kembali. ya Pak. Siap. Ada yang mau ditanya, Pak? Enggak Pak. Siap Pak. Siap? Siap. Nanti untuk masalah gerobak bakso Bapak, Ya. Bapak tidak perlu khawatir. Ya, Akan dijaga oleh tim Uang Kaget. Jadi Bapak fokus saja nih menjalankan tugas yang dari saya. ya, Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, Ya. sisanya akan saya ambil. Bapak sudah siap? siap Pak. Baik, kalau gitu. Ya, 1, 2, 3. Bapak sudah.